Bismillah walhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Shalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad an-Nabiyil Ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwanul muslimin wal muslimat jamaah rahimakumullah. Pengajian kita malam hari ini mengisi di akhir-akhir bulan Sya'ban. Kita akan membahas satu ayat yang pendek yang terdapat di dalam surah Al-Anfal ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Kira-kira terjemahannya, wattaqu fitnah, mawas dirilah. Allah menggunakan kata-kata ittaqu. Kalau biasa diterjemahkan ittaqu, bertakwalah. Misalnya dalam ayat yang biasa kita dengarkan setiap hari Jumat, fattaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu terjemahannya bertakwalah kepada Allah. Biasa juga diterjemahkan takutlah kepada Allah. Perintah untuk takut memang juga ada disebutkan di dalam ayat, misalnya bertakwalah atau ittaqun nar allati u'iddat lil kafirin. Bertakwalah atau diartikan di situ takutlah kepada an-nar, kepada api neraka. Di dalam ayat ini wattaqu fitnah tentu bukan artinya bertakwalah kepada fitnah, maka diartikan wattaqu fitnatan, hati-hatilah, mawas dirilah pada fitnah. Fattaqu fitnatal allati la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah, yang tidak hanya menimpa orang-orang tertentu dari orang-orang zalim. Wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Kalau kita rujuk pada penafsiran tafsir-tafsir klasik, hampir semua ulama tafsir menjelaskan bahwa kata-kata fitnah yang ada kaitannya dengan zalamu minkum itu diartikan bahwa fitnah yang terjadi di tengah masyarakat itu karena ulah dosa. Hampir semua tafsirannya seperti itu. Artinya kalau ada dosa yang berkembang di masyarakat lalu tidak ada kelompok berusaha untuk menghentikannya, maka fitnah itu akan
terjadi bukan hanya kepada kelompok yang melakukannya, tapi kelompok yang membiarkannya, yang tidak menegurnya, yang tidak berusaha untuk menghentikannya. Itu bisa menjadi musibah umum. Hampir semua tafsir-tafsir di dalam menafsirkan ayat ini menafsirkan seperti itu. Tapi kalau kita mau rujuk apa sebenarnya kata-kata terjemahan dari fitnah itu, ma ma'nal fitnah, atau kira-kira seperti apa model fitnah di dalam Al-Quran, bentuk-bentuk fitnah yang ada dalam Al-Quran, apakah semuanya mengarah kepada negatif atau ada hal-hal terjemahan yang lain dari kata-kata fitnah tersebut? Kalau dirujuk pada kamus Arab, fitnah itu secara umum terjemahannya al-ibtila atau al-imtihan. Fitnah itu artinya ujian. Ibtila biasa diartikan cobaan. Fitnah ujian, imtihan. Kenapa semua sekolah mengadakan ujian? Karena ingin mengetahui mana siswa, mahasiswa atau santri yang memiliki kualitas, maka harus diuji. Tidak mungkin satu siswa atau mahasiswa itu mendapatkan nilai baik tanpa diuji terlebih dahulu. Maka ujian itu namanya fitnah. Ini juga biasa digunakan, kata-kata fitnah ini digunakan pada mereka yang memiliki profesi, apa namanya itu, kalau emas mau dijadikan emas, jadi apa, logam yang mau dijadikan emas harus dibakar dulu kan? Ya, apa? Ya, tukang emas lah. Ya, tukang las, bukan tukang las ya. Jadi emas itu untuk dijadikan emas harus dibakar dulu sampai hilang itu yang bisa mengurangi nilai kualitas emas. Jadi semakin dipanaskan dia, semakin nampak kualitas emasnya. Makanya dalam Al-Quran juga ada kata-kata yaumahum 'alan nari yuftanun. Pada hari akhirat nanti di neraka itu ada orang yuftanun. Ya, artinya yuhrakun, itu dibakar. Ya, dibakar supaya hilang itu kotorannya. Nanti kalau sudah bersih baru dikasih pindah masuk di sorga. Nah, itu namanya yaumahum 'alan nari yuftanun. Itu difitnah. Artinya dibakar sama emas yang mau dijadikan emas, dihilangkan dulu kotoran-kotorannya. Maka fitnah itu artinya adalah pembakaran untuk membersihkan dari kotoran-kotoran. Itu antara lain artinya fitnah. Lalu seperti apa kata-kata itu di dalam Al-Quran, kata-kata fitnah di dalam Al-Quran? Ada ayat di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 2, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun.
apakah manusia itu mengira kalau dia dibiarkan apa adanya dalam hidupnya, lalu mereka berkata amanna, kami ini orang beriman, wahum la yuftanun, tapi tidak ada ujian. Ya, apakah manusia itu mengira bahwa cukup dengan hanya mengatakan kami ini beriman atau KTP-nya tertulis muslim, tapi tidak ada ujian kalau dia mukmin atau dia muslim? Mana ujiannya? Dalam Al-Quran disebutkan wahum la yuftanun, apakah manusia itu cukup mengatakan kami beriman lalu tidak ada ujian? Pasti ada ujiannya. Tergantung, ada ujian yang baik-baik menurut kita, ada ujian yang jelek. Ya, jadi kalau misalnya mungkin ada orang diuji terlalu banyak uangnya, itu juga ujian. Ya, ujian terlalu banyak uangnya. Ya, mungkin ujian apakah dia berhasil kalau banyak uangnya. Ada juga mungkin orang diuji tidak ada sekali uangnya, itu juga ujian. Ya. Nah, kalau dia berhasil dalam serba-serbi ujian ini, lalu tampil dengan berkata amanna, baru bisa dikatakan dia sebagai mukmin kalau dia melewati ujian-ujian itu. Kalau misalnya sama saja baginya, banyak uangnya, tebal dompetnya atau kering dompetnya, sama saja, pokoknya tetap salat, itu berarti lolos ujiannya. Tapi kalau nanti tebal dompet baru salat, berarti tidak lolos. Kalau kering, salat itu. Ya, kalau jadi gampang ditahu. Kalau dia masuk di masjid, berarti kering lagi dompetnya. Ada juga itu. Ya, atau ada juga orang nanti tebal dompetnya baru masuk masjid. Kalau masuk masjid berarti tebal lagi dompetnya, tapi kalau kering di luar lagi tinggal. Ya. Nah, itu namanya al-ibtila, itu namanya fitnah. Nah, kata-kata ini ya disebutkan dalam Al-Quran yang artinya fitnah, artinya ibtila atau imtihan. Bisa juga kata-kata fitnah itu diartikan orang yang melarang mengerjakan yang baik. Jadi kalau ada orang yang melarang mengerjakan yang baik, itu juga namanya fitnah. Misalnya dalam Al-Quran disebutkan wahdharhum ayyuftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik. Ya, dalam Al-Quran, hati-hati pada orang yang melarang kamu untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Jadi kalau kita baca ayat-ayat Allah lalu dia melarang, ya itu juga namanya fitnah. Ya, itu juga namanya fitnah. Nah, alhamdulillah kita di Indonesia ini tidak ada yang seperti itu. Ya, tidak ada, ya, karena kita memang mayoriti muslim, ya kita bebas melakukan ya pengajian itu tentunya dalam keadaan normal. Ya, kalau kondisi sekarang ya kita dibatasi itu karena kondisinya lagi darurat. Ya, kita memang diperintahkan untuk social distancing, jadi jaga jarak. Malah yang kita lakukan biasanya, misalnya kalau ketemu jabat tangan, cipika-cipiki, cium pipi kanan, cium pipi kiri, ya itu dalam keadaan normal. Sekarang ini jangan dulu ya, jaga jarak 1-2 meter. Ya, malah sudah ada edaran bahwa
Jumat itu kalau bisa untuk sementara waktu diganti dengan sholat zuhur, yaitu untuk menjaga satu titik terlalu banyak keramaian. Kalau dikhawatirkan di situ terjadi virus yang merebak. Nah itu kondisi darurat. Tentu bukan itu yang dimaksud. Tapi yang dimaksud adalah semua upaya untuk menghentikan kegiatan yang baik itu dianggap sebagai fitnah, seperti dalam ayat ini, wahdharhum ayyaftinuka, hati-hati kepada terjadinya fitnah. Bisa juga diartikan fitnah itu seperti dalam surah An-Nahl ayat 110, Allah berfirman, "Tsumma inna rabbaka lilladzina hajaru min ba'di ma futinu tsumma jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim." Jadi fitnah diartikan di dalam ayat ini sebagai azab. "Tsumma inna rabbaka lilladzina hajaru min ba'di ma futinu." Ya, orang-orang yang berhijrah setelahnya, setelah dia diazab, disiksa, ya, dan seterusnya. Itu kata-kata fitnah yang diartikan sebagai azab. Ada juga fitnah di dalam Al-Quran yang artinya kekufuran, asyirku wal kufru. Misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 193, Allah berfirman, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ fitnah. Jadi perangilah mereka, lawan-lawan yang berupaya menyerang agama Islam. Ya, ini kondisi perang, ya, kondisi perang, bukan kondisi damai. Jadi kondisi perang. Ya, perangilah lawanmu, musuhmu, hatta la takuna fitnah, supaya tidak terjadi kekufuran dan kesyirikan dalam satu masyarakat. Jadi ada banyak, ya, ada banyak kata-kata fitnah yang kira-kira bisa sampai 12 terjemahannya di dalam Al-Quran. Misalnya juga ada ayat dalam Al-Quran, wa'alamu annama amwalukum wa auladukum fitnah, annama amwalukum wa auladukum fitnah. Jadi ketahuilah bahwasanya anak dan harta kalian itu adalah fitnah. Apa maknanya? Ya, bisa diartikan fitnah itu adalah cobaan. Kalau kita berhasil dalam membina anak, kalau kita berhasil mengatur harta, menguasai harta, bukan dikuasai oleh harta, karena kalau menguasai harta berarti kita yang ngatur, kita yang ngatur hidup. Tapi kalau kita dikuasai harta, berarti kita diatur oleh harta, tidak bisa mengatur diri. Nah, itu sumber fitnah, bisa diartikan sebagai bentuk cobaan. Nah, bagaimana kaitannya dengan kondisi kita sekarang ini? Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Hati-hati dengan fitnah yang tidak hanya dialami oleh orang tertentu, tapi itu bisa dialami oleh orang banyak, masyarakat secara luas. Sama dengan kasus COVID-19 ini atau corona ini, itu
bukan hanya orang tertentu, tapi semua orang bisa terkena. Semua manusia bisa terkena dengan virus ini. Ya, jadi bukan hanya orang tertentu, tapi semua berpotensi untuk terserang corona ini. Kalau dalam bahasa agama ini namanya ta'un. Ya, jadi semua kuman, semua virus itu dalam bahasa agama namanya ta'un. Kenapa dikatakan ta'un? Ta'un ini berasal dari kata ta'ana. Ta'ana itu artinya menikam. Jadi at-ta'in artinya orang yang menikam. Kenapa virus atau kuman ini dikatakan ta'un? Karena sepertinya dia menikam secara sembunyi-sembunyi. Jadi biasanya orang yang menikam itu kan kita tidak tahu kalau dia mau menikam. Nah, itu namanya ta'un, ta'in. Ya. Nah, sifatnya kuman ini, sifatnya virus ini itu kita tidak bisa deteksi dengan mata telanjang. Tentu kalau kita bisa tahu, oh di sini ada kuman, tentu kita tidak mau pegang. Ya, di sini ada kuman, tentu kita mau pegang. Tapi karena kita tidak tahu, kita pegang. Dan karena kita menyentuhnya, dia menikam kita. Itu namanya ta'un. Ya, kalau dalam bahasa Arabnya ta'un. Ya, ini disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Aisyah? At-ta'nu qad arafnaha. Ya Rasulullah, ta'an, kata-kata ta'an itu kami sudah tahu terjemahnya, menikam. Kami sudah tahu terjemahnya itu ya Rasulullah. Famat ta'un? Bagaimana dengan kata-kata ta'un? Ya, apa kata Rasulullah? Ghada kaghadatil ba'ir yakhruju fil miraq wal ibut. Jadi ta'un itu satu wabah ya yang tidak bisa terlihat dan itu berbentuk kuman yang biasa ada di binatang ya, seperti kuda dan sejenisnya. Nah, ini sangat sederhana cara Nabi menjelaskan, karena waktu itu memang hanya binatang-binatang tertentu yang bisa memproduk virus ya konon COVID-19 ini, COVID-19 ini, kenapa dikatakan 19? Karena terjadinya di 2019, makanya dibilang 19 ya, coronavirus 2019. Nah, biasa disebut dengan COVID-19. Itu terjadi dari hewan-hewan yang sebenarnya tidak boleh dimakan, jokatosinanre. Nah, itu penyebabnya sebenarnya. Ya, ada yang mengatakan itu dari sumbernya dari kelelawar. Nah, dalam hadis Rasulullah kalau ada seperti ini yang mewabah, kuman, virus, ada yang mengatakan sebenarnya lebih ganas itu virus. Ya, kalau kuman itu hanya bisa dihilangkan dengan hand sanitizer itu. Kalau sekedar cuci tangan, ya itu kumannya hilang. Tapi belum tentu virusnya bisa hilang.
Nanti virus itu bisa hilang kalau kita cuci dengan sabun. Jadi sabun apa saja, sabun cuci tangan, sabun cuci piring, ya, lalu dicuci beberapa, ya, 1-2 menit, ya, itu virus dan kuman bisa hilang. Nah, kalau sudah begini, seperti sekarang kondisinya ini, at-ta'un, apa kata Rasulullah? Ayatul rijz ibtalallahu azza wa jalla bihi unasan min ibadihi fa idza sami'tum bihi fala tadkhulu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala tafirru minhu. Ini ada hadis Nabi nih. Wabah atau virus itu ayat teguran, ayat peringatan. Allah menguji manusia. Allah menguji manusia. Berarti ayat yang kita bahas tadi, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassa. Hati-hati dengan fitnah yang bukan hanya dikena oleh orang tertentu tapi masyarakat secara umum. Bisa dikaitkan dengan COVID-19 atau virus corona yang mewabah di masyarakat dunia ini. Jadi hati-hati dengan fitnah tersebut. Apa kata Rasulullah? Kalau kau dengar, fala tadkhulu alaih, jangan masuk di area itu. Wa idza waqa'a bi ardin, kalau sudah terjadi dalam satu daerah, makanya ada namanya zona merah. Kalau sudah terjadi di satu daerah, wa antum biha, kau kebetulan ada di dalamnya, fala tafirru minhu, jangan keluar. Jadi kalau sudah ada di situ misalnya zona merah, yang ada di luar jangan masuk, yang ada di dalam jangan keluar. Itu sudah diantisipasi oleh Rasulullah. Bagaimana cara mencegah? Berarti memang isolasi itu sudah menjadi perintah Nabi kalau terjadi ta'un dalam satu masyarakat. Ya. Bahkan ini menurut Aisyah ini. Jadi banyak ini hadis-hadis Aisyah yang dikeluarkan berkaitan dengan ta'un ini. Al-muqimu fiha kasyahid. Orang yang tinggal di daerah itu, kebetulan dia berada di daerah itu, tinggal dia, itu seperti pahalanya orang syahid. Jadi tidak keluar. Misalnya contoh, mana contoh bagus? Mana daerah yang merah-merah? Sudah merah kantang. Ya, contoh Antang ya. Kalau dikatakan merah, talo tidak ya talo. Ya, Masjid Surah, alhamdulillah aman, alhamdulillah. Ya, contoh misalnya kalau dikatakan daerah A, tahu saya sebut daerahnya. Daerah A ini zona merah. Maka orang yang berada di zona A dimohon jangan keluar ke B. Ya. Dan orang yang ada di B jangan masuk di A. Orang yang tinggal di daerah zona merah A, kalau dia tinggal, dia mendapatkan pahala syahid. Ya, dia mendapatkan pahala sama dengan syahid. Jadi sudah cocok itu pemerintah tinggal di rumah menjadi pahlawan. Nah, ini sudah dikaitkan pahlawan. Jadi untuk menjadi pahlawan tinggallah di rumah. Ya, tentu maksudnya kalau misalnya kita keluar, kalau ada kebutuhan, ya seperti sekarang ini, itu dipastikan tidak ada yang bisa ganggu kita dan kita tidak ganggu orang. Nah, itu harus dipastikan. Kita tidak diganggu oleh orang
kita tidak dipindai virus atau kita tidak memindahkan virus ke orang. Ya, itu harus dipastikan itu. Andai misalnya kita ke pasar, pastikan bahwa kita aman. Andai misalnya kita ke masjid, jangan sampai kita mau cari pahala tapi mendapatkan dosa. Jadi sekarang ini kalau ke masjid, Pak, betul-betul dipastikan sehat. Jangan memang ke batu-batu di masjid. Jadi kalau mau ke batu-batu lari ke keluar dulu. Karena sekarang ini sensi, Pak. Sedikit saja batu, orang begini semua. Ya. Jadi kalau ada memang gatal-gatal tenggorokan tak, lebih baik al-mukim, kita tinggal saja di rumah. Ya, insya Allah kita sudah dapat pahala jamaah itu. Insya Allah kita sudah dapat pahala jamaah. Al-mukim kasyahid. Orang yang sakit, lalu karena sakitnya dia tidak ke masjid, ketika waktu dia sehat rajin ke masjid, maka sakitnya di rumah itu sudah dihitung sebagai hadirnya di masjid. Bayangkan itu, Pak. Bagusnya itu kalau orang rajin dulu waktu sehat. Tapi kalau sakit nih baru mau rajin, dengan mulai kalaki. Ya. Tidak ada apa. Ini hadis Nabi nih. Wal farru minha kal farri minaz zahfi. Orang yang tinggalkan zona merah tadi, dia lari dari zona merah. Ya, dia lari dari zona merah. Sama dosanya orang yang lari dari medan perang. Ya. Jadi kalau sudah ditentukan, Pak, zonanya zona merah, ya, jangan keluar-keluar. Jangan keluar-keluar. Kapan kita keluar, dosanya sama orang yang lari dari medan perang. 7 dosa besar, diantaranya lari dari medan perang. Ya, jadi kalau kita sudah berhadapan dengan musuh, jangan lari, Pak. Ya. Nah, karena itu beberapa catatan yang berkaitan dengan ini itu sudah pasti menjadi kewajiban kita. Himayatun nufus, dari semua ini kita harus jaga diri, ya, jaga diri. Tidak boleh macapa. Jadi harus jaga diri. Himayatun nufus. Dalam Islam itu tingkatan dari semua pekerjaan-pekerjaan, ibadah-ibadah yang kita lakukan itu ada tingkatan-tingkatannya, Pak. Ada tingkatan namanya daruriyah, ini pokok. Ada tingkatan namanya hajiyah, ini namanya sekunder. Ada namanya tingkat tahsiniyah, ini pelengkap. Ya. Apa namanya istilahnya, lux. Dalam tingkatan-tingkatan ini, dalam tingkatan daruriyah misalnya, ya, ini saya ambil contoh kasus nikah ini. Makanya ada namanya nikah corona. Dalam kasus nikah misalnya, nikah itu ada yang daruriyah, ada yang penting, ada yang sekunder, ada yang belo-belo. Ini namanya belo-belo, itu namanya tahsiniyah. Apa yang penting? Yang penting itu mahar, yang penting itu wali, yang penting itu saksi. Apa di bawahnya? Di bawahnya itu resepsi. Ya, itu juga urutan kedua itu dalam hal nikah. Jadi nomor 1 yang penting dulu itu akad nikah. Di situ masuk mahar, wali, saksi. Ya, itu yang penting itu. Nah, di bawahnya itu resepsi. Di bawahnya itu resepsi.
teman-temannya resepsi duit panai, uang panai. Itu teman-temannya itu. Yang dibawanya lagi apa itu? Erang-erang. Apa lagi? Mapaci. Apa lagi? Maparola. Apa lagi? Marola. Apa lagi? Itu urutan ketiga itu. Nah, sekarang dengan kondisi seperti ini, jangan sampai yang dibawa itu yang sifatnya pelengkap lalu kemudian diutamakan sehingga mengganggu jiwa. Makanya dalam kondisi situasi seperti ini, ya itu jangan dilakukan yang sifatnya pelengkap lalu kemudian mengancam jiwa. Jadi tidak ada sekarang itu maparola. Masih ada yang kita dengar kondisi sekarang ini acara mapaci. Masih ada kita dengar kondisi sekarang ini acara resepsi. Ya, masih ada. Ya. Oh iya, tapi itu sedikit sekali yang hadir. Ya, di Masjid Syura ini sudah tidak ada acara resepsi. Di Al-Markas, di Imim, di mana-mana itu sudah dibatalkan, di cancel semua caranya. Jadi nikahnya sekarang nikah corona. Hanya ada saksi, wali, mahar, cukup. Kalau ini selesai corona, lalu ada pengaruhnya corona, ya bisa mudah nih sekarang orang kawin di Sulawesi Selatan. Jadi tidak perlu terlalu banyak uang panaiknya, karena tidak ada lagi embel-embelnya. Ya, itu hal yang penting, himayatun nufus. Nah, sama ini contoh ini. Salat jamaah misalnya itu penting. Tapi yang terpenting adalah salat. Contoh salat zuhur. Itu salat zuhur itu terpenting. Jamaah itu penting. Di bawahnya tidak terlalu penting, pelengkap. Misalnya saf yang dirapatkan. Ketika kita berjamaah rapat saf. Tapi kalau misalnya kondisi satu masjid itu dikhawatirkan di situ ada virus yang ini dikhawatirkan, ya, tidak diyakini bahwa orang yang ada dalam itu sehat semua, ada kekhawatiran, maka bisa sholat di rumah. Itu lebih baik sholat di rumah kalau ada kekhawatiran. Yang penting dia sholat, karena sholat zuhurnya itu yang penting, yang terpenting. Sholat jamaah itu penting juga. Tidak apa-apa kita lakukan kalau diyakini di situ aman. Tapi kalau tidak diyakini, yang penting sholat zuhur, biar di rumah saja. Jangan kalau begitu sekali tahu sampai sholat, biar juga di rumah tidak. Anda boleh. Ya, kenapa kita tinggalkan yang penting? Yang penting, yang terpenting tadi itu tidak kita tinggalkan, karena yang terpenting itu adalah kewajiban. Sementara yang penting tadi ini itu hanya sifatnya pelengkap dan bisa mengancam jiwa kalau kita lakukan. Ya, makanya ya kalau safnya sekarang itu, kalau dulu sawu subuh kasih rapat safnya, sekarang imamnya kasih renggang safnya. Kenapa? Ada yang perlu kita jaga, menjaga kekhawatiran jangan sampai di situ ada perpindahan atau penyebaran virus, sehingga yang pelengkap tadi ini saf yang rapat itu bisa kita longgarkan. Bahkan bisa kita tidak sholat berjamaah, yang penting kita jangan tinggalkan yang utama, yaitu sholatnya. Ya, demi apa? Himayatun nufus, untuk menjaga jiwa. Sekira ini pengajian kita. Mudah-mudahan badai corona ini cepat berlalu, sehingga insyaallah bisa kita kembali dengan normal melaksanakan kegiatan kita dan ibadah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma dfa' anna al-bala wal waba wal mihan wa sayl asqam min baladina hadha khassah wa ansaril buldan amata ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Rabbana atina fid dunya hasanah ila akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.